Rahmatul Hasanah, mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam dari IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mempersembahkan proses konseling individu dengan menggunakan teknik client center. Selamat menonton. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Boleh duduk di sini, Mbak? Yang relax aja ya, Mbak, nggak usah tegang. Iya. Selamat datang di rumah konseling, Mbak. Sebelumnya bisa saya tahu nama Mbak siapa? Nama saya Aliana Susana. Mbak siapa biasa dipanggil? Mbak Bella. Mbak Bella ya. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah kayak gitu. Mbak Bella kesini sama siapa? Saya sendiri. Sebelumnya apakah Mbak Bella sudah mengenali saya? Saya sudah. Mbaknya namanya Mbak Irma penasaran? Ya benar sekali, Mbak. Lalu Mbak Bella itu mengenali tempat ini atau mengerti tempat ini? Saya dari info teman saya cerita masalah saya, terus saya disuruh ke ini. Oh iya, gitu Mbak. Boleh saya tanya lagi Mbak ya, Mbak Bella apakah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sama sekali, baru kali ini di Mbak sini. Oh baru kali ini ya Mbak. Jadi Mbak Bella itu sudah mengerti apa itu konseling apa belum sih? Setahu saya konseling itu tempat curhat untuk menyelesaikan masalah pribadi itu loh Mbak. Oh iya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap klien. Nah di sini itu konselornya itu saya dan kliennya Mbak Bella. Dan tidak hanya konseling saja ya Mbak, melainkan ada beberapa asas yang harus kita taati bersama. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti Mbak Bella cerita di sini insya Allah tidak ada yang tahu, melainkan hanya kita atau saya, Mbak Bella dan Allah yang tahu. Karena di sini saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang rahasia Mbak. Dan saya yakin rahasia Mbak itu aman. Ya, dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Saya boleh tanya kepada Mbak, apakah Mbak kesini itu atas dorongan dari siapa? Saya sendiri. Oh, Mbak Bella sendiri. Ya. Alhamdulillah kayak gitu. Karena jika Mbak Bella itu atas dorongan sendiri, insya Allah proses konseling ini akan berjalan dengan mudah dan cepat. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan Mbak Bella. Tadi kan Mbak Bella sudah menyampaikan bahwa Mbak Bella itu kesini karena dorongan sendiri ya. Jadi Mbak Bella, jika Mbak Bella itu mudah terbuka atau lebih terbuka terhadap saya, masalah Mbak Bella insya Allah akan cepat terselesaikan ya Mbak. Hanya saya minta maaf ya Mbak Bella, saya hanya bisa menemani Mbak Bella hanya 10 menit saja karena habis ini saya ada rapat yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan cukup ya Mbak. Ya, yang mudah-mudahan cukup, kita bisa memanfaatkan waktu lebih bermanfaat lagi. Dan tadi kan Mbak Bella udah tahu apa itu konseling dan asas-asas. Terusan boleh Mbak Bella sekarang menceritakan apa masalah Mbak Bella? Silakan Mbak Bella. Saya itu malas itu loh Mbak. Tugas sudah diberikan jauh-jauh hari sama dosen, tapi saya nggak mau mengerjakan langsung. Harusnya deadline itu loh. Saya sukanya 3 hari sebelumnya apa 2 hari sebelumnya. Jadi tegang gitu loh, panik gitu. Oh iya, Mbak Bella barusan mengatakan bahwa Mbak Bella itu malas mengerjakan tugas, padahal tugas sudah diberikan jauh-jauh hari kepada dosennya. Lalu Mbak Bella itu sukanya mengerjakan pas deadline ya? Iya. Oh iya. Terus apa lagi Mbak Bella? Jadi gini Mbak, saya itu memanfaatkan waktunya itu buat bermalas-malasan, buat nonton TV, buat jalan-jalan sama temen, nggak buat tugasnya itu loh. Kalau buatnya itu semalamnya sebelumnya gitu loh. Jadi Mbak Bella itu tadi mengatakan bahwa Mbak Bella mempunyai waktu luang, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, melainkan jika tugasnya itu udah mepet, Mbak Bella baru mengerjakan. Dan kayak gitu Mbak, hanya sebelum waktu-waktu itu Mbak Bella hanya bisa bermain HP, nonton TV dan tiduran, lalu bermain dengan teman-teman, jalan-jalan. Ya, jadi gini Mbak Bella, rasa malas
malas itu wajar ada pada diri seseorang, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Mbak Bella itu ingin mempertahankan rasa malas itu atau mengganti dengan kegiatan yang positif, seperti halnya Mbak Bella mengganti main HP, terus bisa mengganti dengan main HP, tetapi Mbak Bella juga mencari jurnal atau artikel untuk referensi buat makalahnya atau tugasnya itu. Nah, jadi gini Mbak Bella, saya ingin mengajak Mbak Bella untuk lebih aktif lagi dalam mengerjakan tugasnya dan memanfaatkan waktu luangnya. Mbak Bella bisa cari informasi atau lebih giat lagi dalam mengerjakan tugas dan mengurangi bermain dengan temannya ya Mbak Bella. Tadi kan Mbak Bella udah mengatakan bahwa Mbak Bella itu seringkali waktu luangnya itu dimanfaatkan kurang baik ya, mulai kan mainan HP, nonton televisi, bahkan main sama teman-teman. Nah, di sini saya mau tanya, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan negatif atau positif? Ya negatif Mbak, tapi saya sulit itu loh untuk menggunakannya. Oh iya, Mbak Bella sulit ya untuk menggunakannya. Untuk menghilangkan suatu perubahan yang biasa kita lakukan itu memang sulit Mbak. Saya juga pernah dulu mengalami seperti Mbak. Saya sulit banget untuk melakukan atau merubah yang saya lakukan sebelumnya, tetapi saya dengan sadar untuk berubah, saya akhirnya merubah semua kegiatan negatif dengan kegiatan yang positif, dengan cara saya membuat tugas dengan disiplin, mencari referensi gitu Mbak. Tadi kan Mbak Bella mengatakan bahwa Mbak Bella itu malas-malasan mengerjakan tugas, sedangkan tugas itu termasuk tanggung jawab dari Mbak Bella ya. Dan sekarang saya mau tanya kepada Mbak Bella ya, apakah Mbak Bella ingin terus-terusan malas-malasan seperti itu atau mana? Ya tidak Mbak, saya ingin mengubah pola pikir saya dan tidak malas-malasan buat tugas seperti itu. Nah, ya di sini saya akan mengajak Mbak Bella untuk mengubah sedikit demi sedikit perilaku atau kegiatan Mbak Bella yang kurang bermanfaat ya. Seperti halnya ini Mbak, manusia itu jika mengubah atau melakukan perbuatan yang baru itu agak sulit, bahkan sulit banget dalam melakukan aktivitas yang baru ya. Nah, kita sebagai manusia yang ingin berubah, wajar jika kita harus berusaha sekuat tenaga, bahkan melawan ego kita agar kita tidak terus-menerus malas-malasan seperti itu, Mbak. Ya Mbak, insya Allah saya akan mengubah sifat saya sedikit demi sedikit untuk rajin, untuk mengerjakan tugas-tugas tidak deadline. Ya, Mbak Bella, tadi kan kita sudah sepakat ya, termasuk kebiasaan Mbak Bella malas, terus tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kan itu perbuatan yang kurang baik atau negatif ya Mbak Bella. Terus menurut Mbak Bella, perbuatan yang baik seharusnya Mbak Bella lakukan itu seperti apa? Mengubah pola pikir saya untuk lebih baik lagi, untuk rajin, tidak bermalas-malasan, giat belajar, kayak gitu Mbak. Oh iya, Mbak Bella sudah mempunyai planning ya untuk lebih giat lagi, mempunyai apa yang harus Mbak Bella lakukan selanjutnya gitu. Terus Mbak Bella itu kesepakatan ini akan dilakukan kapan? Habis saya pulang dari sini, saya akan langsung melaksanakannya. Alhamdulillah kalau gitu Mbak Bella. Semoga Mbak Bella bisa menepati kesepakatan ini ya untuk melakukan apa yang Mbak Bella tadi katakan. Bagaimana Mbak perasaannya setelah melakukan konseling pada pertemuan ini? Lega sekali, udah curhat sama Mbak Azim, udah diberi wawasan. Semoga saya lebih baik lagi ke depannya. Iya, alhamdulillah Mbak kalau gitu. Iya Mbak, terima kasih Mbak melihat waktu yang hampir habis ya Mbak. Dan semoga di pertemuan kali ini Mbak sudah merasa lega dan sudah tidak ada beban yang lebih lagi. Sebelumnya jika Mbak ingin datang lagi ke sini bisa kita tukar-tukar nomor telepon. Ya Mbak. Terima kasih Mbak dan semoga
hati-hati di jalan ya Mbak. Semoga setelah pertemuan ini Mbak bisa lebih enak lagi dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, makasih ya Mbak. Iya, jadi ya Mbak. Iya.